Melanjutkan kisah yang pertama, film ini langsung to the point menggambarkan bahwa desa Potrosaran sudah diambang kekacauan. Memang benar, tak hanya desa, film ini pun sebenarnya sudah kacau dari sejak film pertama. Film kedua ini Salam sinema, sahabat sinemalogi. Para Betina Pengikut Iblis 2 adalah film horor yang disutradarai Rako Priyanto. Film ini dibintangi Adipati Dolken, Mawar De Jong, Hanggini, Sarah Fajira, Gusti Raihan, Iyang Darmawan, dan lain-lain. Para Betina Pengikut Iblis 2 melanjutkan kisah dari film Para Betina Pengikut Iblis pertama yang rilis tahun 2023 lalu. Masih tentang Sumi, Sari, dan Asih, 3 perempuan yang terlibat perjanjian dengan iblis yang masih diperankan oleh Adipati Dolken. Karena ulah iblis, 3 betina pengikut iblis ini menciptakan kekacauan di desa Potrosaran. Kabar buruk ini sampai di kuping Kiai Takim yang lalu mengirim santri bernama Ahmad untuk segera menumpas kekejian 3 iblis betina. Meski ternyata sulit untuk mengalahkan 3 iblis betina ini. Apalagi ternyata Ahmad memiliki masa lalu kelam yang berhubungan dengan Sumi dan juga desa Potrosaran. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Bersyukur saya sudah pernah menonton Para Betina Pengikut Iblis Part 1 setahun yang lalu. Ada rasa yang nampaknya membuat saya merasa takjub karena seorang Rako Priyanto bisa membuat film yang seabsurd ini. Yang jelas saya menonton film kedua ini tanpa perlu terbata-bata, mengikuti jalan cerita dari film yang ditulis Anggoro Saronto dan Rako Priyanto. Walaupun part kedua ini polanya masih sama dengan pendahulunya, yaitu sama-sama menjual keabsurdan dalam bertutur. Meski saya sedikit lebih menikmati film kedua ini. Sejak awal film ini memang sudah direncanakan menjadi 2 bagian, yang sayangnya di part pertama kualitas film seakan tidak bisa diselamatkan lagi. Namun seiring berjalannya waktu, film ini masih tetap dibahas dan penonton sempat meragukan kalau sequelnya masih tetap dilanjut. Syukurlah sequelnya muncul juga. Antara senang tapi banyak menghela nafas sih. Tapi setidaknya penonton pada akhirnya tahu jalan apa yang bakal ditempuh Sumi, Sari, dan Asih. Juga nasib sang iblis itu sendiri. Film ini memakai bahasa Indonesia baku dalam dialog-dialognya. Sebagian penonton pasti akan merasa aneh atau tidak biasa mendengarnya. Sama kasusnya seperti film 24 jam bersama Gaspar atau seperti Dendam. Jadi persiapkan dulu sebelum menontonnya. Seperti pendahulunya, jangan berharap adegan-adegan konyol di film ini berkurang. Sajian kegilaan-kegilaan dalam film masih tersedia dengan aman. Menyaksikan karakter Sumi setengah nggak waras dengan gestur tubuh insecure karena masih beranggapan sesiapapun adalah orang jahat. Begitu juga dengan karakter Sari yang gayanya terlalu kekinian, sehingga gestur dan penampilannya pun kurang pas sebagai sosok dukun betina yang hidup di zaman itu. Berbeda dengan karakter Asih yang diperankan oleh Sarah Fajira, perannya sebagai perempuan sundal terlampau sangat menjiwai, bahkan melebihi seorang sundal yang sebenarnya. Sarah mencitrakan bahwa Asih sudah bukan lagi perempuan yang baik-baik saja. Karakternya yang memiliki trauma berlapis menjadikan dia sebagai sosok di antara para betina pengikut iblis yang paling susah dikembalikan ke jalan yang benar. Melanjutkan kisah yang pertama, film ini langsung to the point menggambarkan bahwa desa Potrosaran sudah diambang kekacauan. Memang benar, tak hanya desa, film ini pun sebenarnya sudah kacau dari sejak film pertama. Film kedua ini tak lebih dari semacam validasi, sudah kepalang jadi film, meski kacau, kudu rilis. Ada banyak shot indah yang berhasil ditangkap dan menjadi rangkaian gambar indah yang menghiasi film yang bangsat ini. Penggunaan kata-kata kasar juga pada akhirnya memiliki peran di sini. Karakter Asih menjadi hidup dengan segala celotehan kebangsatannya.
Menyebut kata lonte dengan sebegitu gampangnya, apalagi sekedar bangsat atau bajingan. Yang tentu saja kata-kata tersebut lebih sering kita jumpai di karya tulisan berupa novel atau cerpen. Masih sama kualitasnya dengan yang pertama dalam urusan gore atau slashernya. Tapi tetap saja menurut saya film ini memang kurang cocok dengan penonton yang terlalu berharap level horornya macam film-filmnya Joko Anwar atau Mo Brothers. Bagi saya pribadi, pada akhirnya para betina pengikut iblis akan menjadi masterpiece dari seorang Rako Priyanto yang entah disengaja atau tidak untuk membuat film yang memiliki segmen terbatas. Karena film ini pada akhirnya memiliki penggemar sendiri. Dan cara menikmati film ini pun juga nyatanya tiap orang gak bakal sama. Kalau saya bilang, film yang kedua ini lebih bagus ketimbang film yang pertama, walau kenyataannya kedua film ini sebenarnya kacau dari segi apapun. Awalnya saya mencoba untuk tidak terlalu merugi setelah menonton film ini. Tapi lambat laun, film ini bergeser menciptakan kepuasan tersendiri karena saya berhasil menonton film yang pertama dan kedua sampai ending. Tidak terputus. Dan khusus untuk film yang kedua, film ini menjawab segala teka-teki yang berserakan di bagian pertama. Sehingga berbagai macam plot hole ada yang tertutup, namun ada sebagian yang terbengkalai. Kehadiran Pak Ustadz juga cukup dibikin absurd, namun tidak mencederai citra Ustadz pada umumnya. Sebenarnya saya mengalami keraguan dalam melihat batasan tipis antara cara para pemain yang berakting di film ini. Apakah memang sengaja dibikin demikian absurdnya, atau justru kemampuan para pemain memang hanya sebatas itu saja? Sekeras apapun Mawar De Jong mendalami karakter Sumi, tetap saja karakternya yang paling lemah di mata saya. Karena saya tidak berhasil mendapatkan kepastian, sebenarnya yang menjadi alasan kenapa Sumi terlihat gagap, takut, dan tak ingin disentuh, tak ada alasan konkret kenapa dia bisa seperti itu gesturnya. Saya hanya mengasumsikan kalau semua itu buah dari rasa trauma Sumi atas masa lalunya. Pada akhirnya saya hanya bisa berharap kalau film ini sudah berakhir dan tak ada seri ketiga. Karena yang ketiga biasanya setan atau iblis. Demikian video reaksi dari film Para Betina Pengikut Iblis 2 yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.